besar. Hanya ada pemilihan di negeri kami. Kan ada yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Haleluya. Teman-teman, sebelum kita lanjutin ibadah kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Sebelum kita mau lanjutkan segala sesi pujian penyembahan kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami kepada kebenaran dari hari lepas ke hari. Dan terima kasih Yesus buat hari ini, kalau kami bisa mengikuti ibadah online hari ini, semua hanya karena anugerah, perkenanan, dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang baik. Sekarang kami mau melanjutkan sesi pujian penyembahan kami. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu, dan kami mau menyembah-Mu dengan segenap pujian kami, dengan segenap tenaga kami, dengan nyanyi-nyanyian, dengan tari-tarian, dengan gerakan. Tuhan berkati kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, di rumah kami, di kosan kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat merasakan hadirat Tuhan yang sama yang ada di studio hari ini. Begitu pula akan disalurkan hadirat Tuhan yang sama ke setiap rumah kami dan di setiap tempat tinggal kami. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami. Tapi sebelum itu kami mau berdoa sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Teman-teman di rumah, mari sama-sama dengan saya, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Guyut. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangannya, amin. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sore malam hari ini. Haleluya. Come on guys, hey. Woo. Hey. Sama-sama katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yahweh. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Glory, say. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, amen, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan.
tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh lompat, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Come on music, yeah. Kami bersuka cita untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama nyatakan, say, ini tahun pembebasan. Say, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin Tuhan. Oh, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi nyatakan, say, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh yang lompat dan naskah sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank God. Sama-sama kita saksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. You shine brighter than any star in the sky. Your light shining through the dark of the night. Jesus forever. I find all that I am in your love, love, love. You are with me in every step that I take. Your love for me. You have called me by name, Jesus forever. I find all that I am in your love, love, love. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami tahu Tuhan hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Maka kami mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapak satu minggu ini yang luar biasa kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan terhati. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, Mari angkat kedua tanganmu. Mari sembah Dia. Haleluya. ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku angkat Hati kami pandang padamu. pandang Sebab Kau Allah yang baik. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hati, ku pandang, kami mau pandang Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat Yes Lord. Ini doa kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, Saat ku sembah, kami mau puji Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir dalam setiap penyembahan kami. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sembah Dia. Ku angkat Hati ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, kami puji-Mu, ku rasakan rasakan kehadiran-Mu kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Sekali lagi, mari kita nyanyikan. kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Oh Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. saat ku pandang, saat ku sembah, Kami puji-Mu, ku rasakan dengan sepenuh hatimu katakan saat ku sembah, saat ku sembah. Oh, saat ku sembah, dengan iman kami nyatakan Tuhan, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kita sudah masuk dalam minggu keempat. Tak kerasa ya. Minggu depan kita akan masuk dalam bulan baru, bulan Juli, ya. Kita minggu depan akan mengadakan sakramen, bukan sakramen ya, tapi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu kalian siapkan di rumah roti dan anggur. Oke? Mari kita berdoa. Kita mulai membahas firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, terima kasih atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk itu sehingga kami berkumpul di dalam ibadah online hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar Kau berkati penyembahan kami, pujian-pujian kami menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu, berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus, sehingga semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kami akan membahas kembali firman Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kami, sehingga kami dapat semakin hari semakin mengerti apa kehendak-Mu, apa isi hati-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup berbuah-buah lebat, hidup kami diberkati, dan kami bisa memberkati banyak bangsa di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan, urapi satu persatu anak-anak-Mu Tuhan, yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini, dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, yaitu dari Tuhan Roh Kudus, mengurapi kami satu persatu, sehingga kami diberikan hikmat, marifat, pengertian akan firman Tuhan, rema dari Tuhan, yang datang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati hari ini oleh firman Tuhan. Haleluya, semua yang di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Hari ini kita masih dalam pembahasan generation pandemic, ya. Nah, kerasa ini kayak keempat, ya. Kita akan melihat bagaimana generasi pandemik ini. Saya kasih nama, kenapa? Karena saya berharap anak-anak Glow Youth dimanapun berada menjadi membawa virus kebenaran, ya, virus kemenangan, virus sukacita, virus kebaikan, virus yang datang dari Tuhan, bukan virus penyakit yang membawa maut, tetapi virus firman Tuhan yang membawa hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat wabah flu yang menghantui dunia itu bukan hari ini, bukan karena COVID-19 saja, tetapi sudah dimulai tahun 1918 yang namanya flu Spanyol, ya, H1N1, kemudian tahun 1957 flu Asia, terus ada yang namanya jadi H2N2, terus ada flu Hong Kong, naik lagi dia menjadi H3N2, kemudian flu burung H5N1, ya kan? Ada SARS, ya kan? Corona, ya kan? Kemudian ada flu babi tahun 2009, tadi SARS tahun 2003. Flu babi ini H1N1 PDM09 dulu namanya, jadi banyak ya. Kemudian tahun 2012, ya kan, 8 tahun lalu ada virus namanya MERS, ya kan. Ini sejenis corona juga.
mewabahi 27 negara, kalau flu babi itu 112 negara, ya kan? Dan sekarang COVID-19, ya kan, mewabahi 24 negara lebih, ya kan? Mungkin 27 negara sudah diwabahi. Ada juga virus Ebola, virus-virus HIV, virus lainnya juga mewabahi, ya. Dan virus itu kita harus lawan bukan dengan takut, tapi dengan keberanian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah sudah memberikan bagaimana sih caranya melawan virus dengan mencegah virus supaya kita tidak tertular, ya kan? Yang tentu yang pertama kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus jaga kebersihan, ya kan? Ini harus diulang-ulang terus, ya kan? Terus hindari kerumunan, ya, terutama anak-anak muda ini. Udah dibuka mal-mal, udah dibuka tempat-tempat keramaian, langsung kita, berkerumun. Jangan, ya. Saya minta tidak ada yang berkerumun. Tetap di rumah, kalau bisa tetap di rumah, ya. Kita juga berjemur di dalam sinar matahari, apalagi ikuti panduan resmi. Terus jangan kita tidak ikuti perkembangan informasi, ikuti perkembangan informasi tentang virus ini, ya kan? Kemudian membatasi penggunaan transportasi publik, ya kan? Kecuali mendesak, cuci tangan, ya kan? Hidup sehat yang penting. Jaga diri kalian, ya. Saya harap tidak ada anak-anak Tuhan yang bodoh, ya kan? Yang melakukan hal yang dilarang, tetapi dilakukan, akhirnya terkena virus, ya. Itu membahayakan. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua hikmat, ya, hati, ya, pikiran, jiwa, roh, ya, yang harus kita pakai untuk menghadapi wabah pandemik ini, wabah penyakit virus corona ini, COVID-19 ini, sehingga kita semua tetap hidup sehat, hidup produktif, hidup aman, ya, hidup tentram, hidup damai sejahtera di bawah perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penaklukan Kanaan Selatan, yaitu di dalam Yosua 10. Ya, kalau kemarin saya akhiri ketika kita membahas Eglon, ya kan, salah ya. Kita akan lanjutkan dari Eglon. Yosua berangkat kemana? Ke Hebron. Kita buka Yosua 10 ayat 36. Yosua 10 ayat 36, demikian firman Tuhan. Kemudian, Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron. Di Hebron mereka melakukan apa? Lalu berperang melawannya. Ayat 37, negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Apa katanya? Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos. Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Jadi Hebron dikalahkan, ya. Eglon dikalahkan, Hebron dikalahkan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada Yosua dan semua bangsa Israel. Dan saya percaya dan saya yakin hari-hari ini juga Tuhan selalu berikan kemenangan demi kemenangan buat saya dan kalian semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bangkit makanya. Semangat terus. Tetap dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Berperang bersama Tuhan. Pasti engkau semua akan keluar lebih dari para pemenang. Itu firman Tuhan katakan. Yang percaya katakan amin. Ya keras. Amin. Ya, amin. Haleluya. Ya. Apa arti Hebron? Ya. Hebron artinya association. Asosiasi. Kemitraan. Ya. Saya berharap anak-anak muda, Glow Youth, ya, kau generasi pandemik, jangan bermitra, bergabung dengan kelompok fasik, jahat,
pencemooh. Hari-hari ini banyak kelompok-kelompok pencemooh, kelompok fasik, kelompok jahat. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak boleh bergaul dengan orang fasik, dengan orang berdosa, dengan kelompok pencemooh. Kemarin saya didatangi oleh teman saya. Dia mengatakan, "Pak, antar saya untuk membesuk keponakannya, ditahan di salah satu Polres." Ya. Terus saya berangkat ke sana, ketemu sama keponakannya itu, dan saya tanya, "Kenapa kamu sampai di penjara?" Rupanya dia menganiaya, membacok dengan celurit orang. Dan waktu itu terjadi perang antar kelompok. Berantem. Ya. Diakibatkan apa pertamanya? Dari Instagram. Saling ledek-ledekan. Dari media sosial saling ledek-ledekan. Akhirnya bertemu di darat. Terjadi tawuran. Ya. Ini keponakannya ini sebenarnya nggak tahu. Dia dibangunkan, diajak. Ya. Karena dia merasa solider ya. Dengan teman-temannya dia mau. Ketika dikasih celurit dia mau. Bodoh sekali. Pada anak ini sudah hidup, kerja, sudah enak dan sebagainya. Tapi dia memilih melakukan tawuran. Ya. Sampai dia membacok orang, sampai orang itu meninggal. Ini satu hal yang sangat bodoh menurut saya. Kebodohan. Kenapa? Karena bergaul dengan kelompok fasik, kelompok berdosa, kelompok jahat, kelompok pencemooh. Akhir-akhir ini banyak. Instagram dijadikan tempat cemooh. Facebook dijadikan tempat pencemooh. Semua media sosial dijadikan tempat untuk mencemooh, membuli, menjelek-jelekan orang lain, melakukan hal-hal yang berdosa, menyebarkan film-film cabul, ya, menyebarkan hoak, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Semuanya dilakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemooh, hal-hal yang fasik terjadi. Saya minta kepada kita semua, kepada kalian semua, anak-anak muda, Glow Youth, engkau harus smart, engkau harus cerdas, engkau harus peduli, engkau harus bertanggung jawab terhadap media sosial. Jangan pakai media sosial itu untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang membuat Tuhan menangis. Tetapi saya mengajak engkau anak-anak muda Glow Youth, engkau adalah masa depan harapan bangsa Indonesia. Engkau adalah masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau adalah masa depannya Kristus. Engkau adalah tentara Laskar Kristus. Engkau adalah biji matanya Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, mempelai-mempelainya Kristus, cintanya Tuhan Yesus kepadamu. Jangan kita balas dengan perbuatan bodoh, perbuatan dosa, perbuatan yang merugikan kita. Tetapi jadikan media sosial itu untuk menyebarkan wabah kebaikan. Karena kau generasi pandemi, generasi yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan firman Tuhan di media sosial. Lakukan itu. Jangan sampai media sosial kau pakai untuk kejahatan. Tapi pakailah media sosial, sekali lagi saya katakan, untuk menyebarkan firman Tuhan. Kau bisa kutip satu ayat, keluarkan.
Tiap hari kau kutip satu ayat, kau keluarkan. Ya. Kau bisa ambil bahan-bahan khotbah dari Pak Gembala kita, Pak Gilbert, tayangkan. Ada yang 1 menit, ada yang kamu hebat, ada program apa. Atau ambil khotbah saya 1 menit, kau tayangkan. Ya. Sebarkan semua. Jangan bergaul, bermitra, bergabung dengan kelompok fasik yang jahat dan pencemooh. Itu yang pertama, Hebron. Kita harus taklukkan. Yang kedua, ya, setelah dari Hebron, apa yang dilakukan Yosua, ya. Ayat 38. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir. Lalu dia di Debir ngapain? Berperang melawannya. Ya. Ayat 39. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos. Sehingga seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukannya terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Ayat 40, demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit, lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tetapi tumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Debir juga dikenal dengan nama Kiryat Sefer dan Kiryat Sana. Ya. Kiryat Sefer artinya kota buku, Kiryat Sana artinya kota palen. Debir artinya suaka, sanctuary, perlindungan. Ingat suaka marga satwa, tempat perlindungan binatang-binatang. Ya. Ada juga orang yang minta suaka ke negara orang, itu untuk minta perlindungan. Saya berharap engkau anak-anak muda Geloyut, jangan minta suaka kepada manusia. Jangan minta suaka kepada hal-hal yang kau anggap itu kehebatanmu, kekuatanmu. Tetapi mintalah perlindungan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, kota benteng kita, ya. Dan kita ketika berlindung di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan aman, sejahtera. Kita akan diberkati Tuhan. Mazmur 31 ayat 4. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Banyak sekali jebakan, jaring-jaring yang dipasang untuk generasi muda. Ada yang memberi narkoba, dijebak. Ada yang beri seks bebas, dijebak. Ada yang beri film porno, dijebak. Ada yang beri buku porno, dijebak. Ada yang beri cerita-cerita porno, cerita-cerita jahat, cerita-cerita negatif. Semuanya dijebak anak-anak generasi muda. Oleh sebab itu, apa yang harus kau lakukan? Mazmur 31 ayat 4. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kita harus berminta kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tinggal di situ. Dan kita dilindungi oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita tidak akan terjebak, tidak akan kena jaring. Ya. Berikutnya, Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Engkau anak-anak muda adalah tanda ajaib. Engkau adalah Geloyut, engkau adalah tanda ajaib. Engkau generation pandemi adalah orang-orang yang ajaib. Ya. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kita menjadi orang ajaib karena Tuhan Yesus Kristus tempat perlindungan yang kuat. Yang percaya katakan amin. Kemudian Mazmur kembali. Ayat 73 sampai 28. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang
hatiku. Amin. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, pemazmur katakan. Supaya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalian adalah generasi Globe Youth. Kau adalah generasi muda. Generasi yang selalu bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Ceritakan semua kehebatan Tuhan. Ceritakan, saksikan semua tentang kasih Tuhan. Setiap hari engkau harus bersaksi kepada siapapun ya, yang kau temui. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Dia bernama Yesus. Aku bangga mempunyai Tuhan Yesus. Sungguh aku bangga pada Tuhan Yesus. Jadi kita ingat, jangan minta perlindungan kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 saya mau katakan. Firman Tuhan, saya mau bacakan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Jadikan ini dan pasang di kamarmu besar-besar. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau ketika kau minta perlindungan kepada manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri, sombong, ya kan? Itu bisa jauh hati kita dari Tuhan, dan itu Tuhan bilang terkutuk. Ya kan? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Nggak pernah baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gunung, angus terus, di negeri yang asin, yang tidak penduduk aja nggak mau, tapi kita tinggal di situ. Ya, kenapa? Karena terkutuk kita, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Catat lagi nih, Yeremia 17 ayat 7-nya. Catat, besar-besar, tempel di kamarmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Catat, simpan, tuliskan di roh hatimu, di pikiranmu, di ingatanmu. Hidupmu harus mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, aku harus mengandalkan Tuhan. Ayo dong yang kencang. Aku harus mengandalkan Tuhan. Ya, biar terpatri. Jangan mengandalkan yang lain. Tuhan yang kita andalkan. Karena apa? Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan diberkati. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh harapan itu hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha segala-galanya, yang mencintai kita. Ya? Taruh harapan kita kepada Tuhan. Engkau anak-anak muda, saya berdoa ketika kau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan, hidupmu akan seperti orang-orang yang luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan ya. Firman Tuhan. Yosua 10 ayat 41. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Amin. Ayat 43. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saya ingin bahas tentang Gilgal. Ya. Gilgal ada tempat di tanah Kanaan atau Israel, Palestina, disebutkan 38 kali. Ya, di dalam Alkitab. Dan perjanjian lama. Gilgal ini tempat ketika Israel mau masuk tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Ya. Kemudian Tuhan membawa Yosua bersama bangsa Israel masuk ke Gilgal, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka membuat suatu hal yang dahsyat dan ajaib. Ketika mereka membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Jordan, sungai yang lebar besar itu, yang penuh, yang dalam itu. Ketika bangsa Israel jalan
itu sungai kering. Ya. Mereka masuk ke sungai Yordan, itu lambang dari baptisan, ya, roh, baptisan. Mereka masuk, karena ingat, Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, ya. Maka mereka dibaptis di sungai Yordan. Mereka masuk, harus melewati sungai Yordan. Mereka menjadi hidup baru, menjadi manusia baru. Firman Tuhan katakan di dalam Yosua ayat 5. Yosua pasal 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ini firman Tuhan kepada Yosua. Hari ini telah kuhapuskan celak Mesir daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya. Gilgal artinya menggulung atau menghapus. Ya. Jadi kalian harus selalu ingat, jangan melupakan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Setiap detik kalian selalu bersyukur karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita dihapuskan celah Mesir yang ada pada kita. Kita dulu di Mesir, kita dulu di dunia, kita dulu berdosa, kita dulu di bawah budak iblis. Tapi Tuhan bebaskan kita. Tuhan hapuskan celah Mesir, Tuhan hapus celah dunia. Kita diangkat jadi anaknya, kita ditebus dengan darahnya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan cintanya yang luar biasa kepada kita. Ya, jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Sehingga kita akhirnya Tuhan jadikan, Tuhan baptis dan kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa memanggil Bapa di surga. Tuhan Allah dengan Bapa. Oh, yang lain gak bisa manggil. Tapi kita bisa. Dan Gilgal menjadi basis operasi Israel setelah mereka nyebrang dari sungai Yordan itu. Dan Gilgal menjadi pusat rentetan peristiwa penaklukan Kanaan. Ya. Di Gilgal mereka membangun 12 batu dari 12 bangsa Israel. Inilah generasi baru yang masuk ke tanah Kanaan setelah Tuhan proses di padang gurun. Ya. Jadi yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk, berbelit-belit, pencemooh, bersungut-sungut, Tuhan tewaskan di gurun pasir. Tuhan sunat, ya, ditinggal di sana. Dan ini adalah generasi baru di bawah pimpinan Yosua. Oh, dahsyat dan ajaib. Jadi Gilgal harus mengingatkan kepada kita tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel. Gilgal menjadi mengingatkan kita kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang keluar lebih dari para pemenang. Amin. Lanjut. Ayat berikutnya, ayat 21. Oh, Yosua. Ayat 11 sampai 21. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan dari Hebron, Debir dan Anak dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ayat 22, Yosua 11 ayat 22. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Diberkatilah bangsa Israel. Diberkatilah engkau Israel rohani, anak-anak Loyut yang dicintai Tuhan. Orang Enak disebutkan di sini. Di dalam bahasanya asli itu Anakim, ya. Berperawakan tinggi besar. Dia seperti raksasa katanya.
Ya. Kita anak-anak muda, engkau akan menghadapi banyak raksasa-raksasa di dunia, di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, engkau harus seperti Daud, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, yang selalu bermasyhur kepada Tuhan, yang selalu menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan, yang selalu bersaksi tentang kehebatan Tuhan, yang selalu hatinya melekat hanya kepada Tuhan. Ya, jadilah Daud ketika dia menghadapi Goliat. Semua bangsa Israel ketakutan, tapi Daud, anak muda yang gagah perkasa, dia tahu bahwa Tuhan akan selalu beserta dia. Makanya dia lawan raksasa Goliat itu. Ya. Dan akhirnya dia keluar lebih dari pemenang. Raksasa-raksasa akan menghantui hidup. Raksasa-raksasa akan coba mencegah hidupmu, kemajuan karirmu, masa depanmu. Tapi engkau harus berperang bersama Kristus. Kita kalahkan raksasa-raksasa dalam hidup. Kalau engkau punya raksasa dalam hidupmu, siapa? Tuliskan di kolom komentar. Biar saya akan berdoa untuk. Amin. Haleluya. Jangan lupa, setelah ini kita akan memberikan persembahan, ya kan? Bisa melalui persembahanmu, kirimkan melalui transfer, ya. Kita bangga mempunyai Tuhan Yesus. Kita nyanyikan itu, Yesus, ku bangga padamu. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kebanggaan kami. Engkau adalah anugerah kami. Engkau adalah keselamatan kami. Engkau adalah kemenangan buat kami. Kami bangga padamu. Engkau adalah harta dan kebanggaan kami, Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpamu, Tuhan. Untuk itu tetaplah beserta dengan kami, Tuhan. Selamanya kami serahkan segala hidup kami. Selamanya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara kami. Biarlah Tuhan jauhkan kami untuk kami bermitra, bergabung dengan kelompok yang fasik, yang jahat, yang pencemooh. Untuk itu ingatkan kami selalu anak-anak muda, Tuhan. Untuk kami tidak bergaul dengan mereka.
untuk kami menjauhi kelompok-kelompok fasik jahat pencemooh ini. Kami akan gunakan media-media sosial untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyaksikan cinta Tuhan, untuk selalu dimanfaatkan untuk kepentingan nama Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk tetap kami mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kami melakukan itu, kami diberkati Tuhan. Jauhkan kami untuk minta suaka kepada manusia, minta perlindungan kepada manusia dan kekuatan kami. Jauhi itu Tuhan, karena kami akan dikutuk, terkutuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mau berlindung di tempat yang kudus seperti pemazmur katakan, bahwa kami harus dekat dengan Bapa di surga, maka kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah Tuhan kami selalu mengajar untuk mengingat cinta Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kami, kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami harus ingat. Kami yang harusnya hancur, harusnya kami menjadi budak iblis, harusnya kami masuk neraka, Tuhan telah tebus dosa kami, dan kami sudah diberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan menyediakan kami sorga, tempat di sorga yang luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami akan mengalami berbagai masalah, problema dalam hidup kami. Kami akan berhadapan dengan orang-orang enak, raksasa-raksasa Tuhan, yang betul-betul menghadang kami, seperti ketika Goliat mencemooh, menghina engkau, menghina bangsa engkau, bangsa Israel. Tetapi kami bersyukur bahwa ada Daud, ada Raja Daud, ada Daud yang mau berperang melawan raksasa-raksasa yang menghadang, menghalangi, merusak masa depan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Engkau akan berperang menggantikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua raksasa-raksasa yang menghalangi hidup anak-anak Gloyut, kami usir, kami kalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan nama Tuhan alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Alfa Omega. Engkau tidak bisa mengalahkan anak-anak Tuhan. Orang-orang enak, orang-orang raksasa, semuanya sudah di bawah telapak kaki orang percaya. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan, biarlah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan kami menjadi multiplikasi, berlipat kali ganda, dan bermanfaat, dan digunakan untuk pelayanan Tuhan, dan banyak menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Glow Youth dimanapun berada, di dalam kehidupannya. Berikan Tuhan kesehatan, perlindungan, pagari mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tembok keselamatan memagari mereka. Mereka berlindung di bawah, di tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya Engkau ada kubu keselamatan, kota benteng kami. Kami akan aman tetap bersama Engkau. Anak-anak Gloyut diberi kesehatan yang sempurna, diberi kekuatan, diberi tanggung jawab, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, diberikan hikmat mari tepat yang datang daripada Tuhan. Mereka hidupnya menjadi produktif, mereka hidupnya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati Tuhan, dan mereka menjadi pembawa berkat-berkat dimanapun mereka berada. Diberkatilah Tuhan anak-anak Gloyut bersama semua keluarga besarnya, mami papinya, orang tuanya, kakak adenya, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah-rumah mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada penyakit, tidak ada COVID-19, tidak ada satupun wabah yang bisa masuk ke dalam rumah mereka, ke dalam hidup mereka. Hidup mereka telah di-cover dengan darah anak domba Allah. Biru-biru Tuhan telah menyembuhkan dan menyucikan hidup mereka. Apapun yang diperbuat oleh mereka, ketika mereka mengandalkan Tuhan, diberkati.
Dan mereka ketika melakukan firman Tuhan, mereka akan bertindak hati-hati. Mereka akan diberkati apapun yang dilakukannya, dijadikan Tuhan berhasil. Dan hidup mereka akan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Anak-anak Gloyut akan menjadi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di dunia ini. Di gunung-gunungnya Tuhan, raksasa-raksasanya sudah dihancurkan. Dan mereka menjadi penguasa-penguasa yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Lemondong bersama keluarga besarnya. Ditambahkan selalu kekuatan, kesehatan, berkat berlimpah, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Dipertajam semua visi misinya. Diberikan hati yang penuh dengan sukacita, kegirangan, hati yang mengasihi. Dan jemaatnya semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Glow dimanapun berada diberkati, dikuatkan, disehatkan, di bawah perlindungan Tuhan. Dan mereka menjadi kasih-kasih Tuhan yang gagah berani, kasih-kasih Tuhan yang dicintai Tuhan. Mereka melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di Glow Youth, khususnya pelayan-pelayan Tuhan di Glow Youth. Tuhan dipakai Tuhan di masa mudanya, memberikan kehidupannya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat kepada pelayan-pelayan Tuhan, anak muda ini Tuhan. Di usia mudanya Tuhan pakai seperti Daud di akhir zaman ini Tuhan. Mereka menjadi berani, menjadi kuat, menjadi penuh hikmat. Yang penting juga Tuhan, ini yang terpenting, hatinya hanya melekat kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi prioritas di dalam hidup anak-anak muda ini. Sehingga pengurus Glow Youth dimanapun berada diberkati. Semua mengambil bagian dalam kebaktian online ini. Pemain musik, singer, WL. Semuanya, kameramen, apapun yang telah dilakukan tugas-tugasnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka Tuhan menjadi teladan buat anak-anak muda di Indonesia. Dan mereka Tuhan menjadi orang-orang yang dahsyat dan ajaib. Diberkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahnya diberkati, presiden, wakil presiden, para menteri di kabinet, semua sampai kepala daerah dari provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke bawah RT RW semua diberkati Tuhan. Diberikan roh takut akan Tuhan. Mereka melakukan semua pelayanan pengabdian kepada masyarakat betul-betul tanpa pamrih, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan motivasi yang baik. Dihancurkan semua motivasi-motivasi yang jahat, kepentingan-kepentingan pribadi yang mencuri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Sehingga Tuhan Indonesia dibawa semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin Tuhan menjadi bangsa yang maju, yang besar, yang dicintai Tuhan. Tuhan bertata di atas Indonesia. Semua anak-anak Tuhan menjadi kebanggaan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas, Pulau Rote, semua gereja-gereja berdiri, semua gereja-gereja dilindungi, semua gereja-gereja dipenuhi, semua gereja-gereja diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Polri, TNI, Polri, juga semua yang mengambil bagian di dalam pencegahan virus COVID-19 ini. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan selalu tanggung jawab dan melakukannya semua kewajiban dengan betul, dengan tanpa pamrih, dengan semangat yang datang daripada Tuhan. Dokter-dokter, para medis, semua rumah sakit diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua apapun yang terjadi Tuhan, Engkau yang berperkara, Engkau yang jaga Indonesia, Engkau yang memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan melakukan untuk kami semua. Diberkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah ini, dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu
mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di atas awan-awan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kita, untuk kita menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kita terima. Yang percaya katakan amin.